Renungan Harian Imago Jesus King. Judul: Kekudusan hanya akan terjadi ketika Tuhan hadir. Rema: Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Imamat 20 ayat 26. Renungan: kudus atau murni atau suci adalah sifat Tuhan, dan karena kita umat-Nya, Tuhan mau kita juga hidup kudus. Karena memang pada awalnya manusia diciptakan seperti itu, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 27. Kudus dalam bahasa aslinya disebutkan dengan kata kados, yang artinya adalah dipisahkan. Dipisahkan bukan berarti untuk ditinggalkan dan dibiarkan saja, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih mulia. Tuhan memisahkan bukan karena kita tidak boleh bergaul dengan orang lain, tetapi sekali lagi, karena kita akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Kunci untuk mengalami Tuhan adalah kekudusan. Namun sayangnya, sekarang ini kekudusan dianggap tidak up to date, kuno, atau tidak relevan. Dan ini membuat banyak orang tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Kudus adalah kondisi atau atmosfer di mana Tuhan dapat dilihat dan dialami, termasuk berkat-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya, dan perkenanannya. Firman Allah berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia." Mazmur 24 ayat 3-5. Siapa yang bisa berada di tempat kudus? Ialah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang tidak tertarik dengan penipuan dan tidak bersumpah palsu. Orang inilah yang akan menerima berkat dan keadilan dari Allah. Mungkin beberapa dari kita akan mengatakan seperti ini: daging itu lemah dan kita masih hidup dalam daging. Bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus? Atau kita kan manusia, bukan Tuhan. Atau coba beritahu saya, siapa orang yang bisa hidup kudus di zaman sekarang? Dan lain sebagainya. Saudara, kekudusan itu terjadi bukan karena kita memiliki kemampuan khusus untuk hidup kudus, melainkan karena Tuhan yang datang ke dalam hidup kita dan kita menjadi kudus. Tempat di mana Tuhan hadir, tempat itu menjadi kudus. Dimanapun tempatnya itu, apakah itu di dalam diri kita, di pernikahan kita, di bisnis kita, di pelayanan kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, atau dimanapun itu, jika Tuhan hadir di situ, tempat itu menjadi kudus. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan, kunci untuk mengalami Tuhan adalah kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur menerima kebenaran-Mu hari ini. Aku persembahkan seluruh area kehidupanku untuk Engkau hadir dan menguasainya, sehingga aku bisa hidup kudus dan mengalami-Mu sepanjang hidupku.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin.